bahasa Inggris itu kata variabel itu sebetulnya akan menjadi lebih mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di UMK Talks Academy. Kali ini kita memasuki episode ketiga. Dan kali ini kita akan kembali membahas sebuah topik baru yang berbeda dari episode sebelumnya, namun tetap dengan narasumber andalan kita, Profesor Ali Soka, MA, PhD. Prof, gimana kabarnya Prof? Baik-baik, alhamdulillah sehat walafiat. Baik Prof, hari ini kita akan membahas tentang variables, Prof. Ya, variabel dalam penelitian. Baik Prof, mungkin untuk mengawali diskusi kita pada sesi kali ini, seorang akademisi kan, salah satu term yang sering kita dengarkan Prof ketika kita membahas tentang penelitian adalah variabel. Ya, jadi sangat umum kita dengarkan kata variabel ini Prof dalam dunia penelitian. Ya, dan secara umum kan kita mengenal dua macam variabel ya Prof. Ada variabel bebas atau independent variabel dan variabel tingkat atau dependent variabel. Mungkin Prof bisa dijelaskan dengan detail mungkin mengenai kedua jenis variabel ini dan bagaimana hubungan kedua variabel ini. Monggo Prof. Ya, baik Herman, terima kasih. Ini kata variabel dalam bahasa Indonesia itu seringkali memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semacam ya. Tapi memang kalau khususnya yang ingin berkomunikasi secara akademik menggunakan bahasa Inggris itu kata variabel itu sebetulnya akan menjadi lebih mudah dipahami. Khususnya ini sebetulnya akan saya katakan ini konsumennya itu mahasiswa S1 lah gitu. Tapi nggak tahu apa S2, S3 juga akan ini bermanfaat ya. Gini, kalau sekali lagi kalau dilihat dalam buku, definisi variabel itu akan ada yang tadi saya sebut, yang biasanya saya kategorikan definisi yang sifatnya konseptual. Dan ada definisi yang sifatnya itu operasional. Jadi saya biasanya kalau mengajarkan pada mahasiswa saya itu yang memang mungkin dalam buku tidak ada ya. Dalam artian kalau dalam buku ada itu ya saya tidak usah menjelaskan gitu. Biar mahasiswa itu membaca buku. Nah, kata variabel itu memang lebih populer dalam metodologi penelitian itu kan paling tidak ada yang meyakini yang namanya paradigma kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya kata variabel itu lebih lazim digunakan untuk penelitian kuantitatif, paradigma ya, bukan sekedar hanya pada tataran data kuantitatif, tapi paradigma ya. Variabel. Tapi lepas dari itu sebetulnya secara sederhana saya biasanya mengenalkan kata variabel itu dari etimologinya, dari dari kata itu sendiri. Sehingga kemudian tujuan saya agar mahasiswa saya itu mudah memahami, dan kalau mudah memahami maka akan mudah diingat. Variable ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu variable, ini lafalnya juga belum tentu banyak bisa benar ya. Variable itu dari kata variable gitu. Variable, ability to vary. Nah, dari situ kalau paham mengenai maknanya maka akan mudah mengingatnya. Vary itu bisa berarti, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa berarti different, bisa juga berarti change, bisa juga berarti differ, atau jadi kalau dalam bahasa Indonesia berarti ya memang vary itu bisa berarti, jadi kalau dalam bahasa harian ini mohon maaf mencontohkan dalam bahasa Inggris ya,
the price varies from day to day. The price varies from day to day. Varies itu artinya bisa berubah, berbeda-beda dari hari ke hari. Ya, kata vary itu bisa berubah, bisa berbeda, ya, ya bisa berubah dan bisa berbeda. Itulah kalau dalam bahasa Indonesia ya, bisa berubah dan bisa berbeda. Nah, kemudian jadi bisanya tadi able tadi. Nah, sehingga kemudian kalau kita ingin mengidentifikasi yang dianggap variable itu apa saja, maka yang kita lihat adalah yang bisa berubah tadi, yang bisa berbeda dari waktu ke waktu. Nah, jadi apa namanya? Kalau saya kemudian menantang pada mahasiswa saya, kalau mereka sudah paham, jadi berarti variable adalah apapun yang bisa berubah, apapun yang bisa beda. Kemudian saya tanya, saya sebagai manusia itu variabel atau bukan? Ya variabel karena bisa berubah. Enggak, saya dari sejak lahir sampai nanti dipanggil oleh Allah itu tetap manusia, bukan variabel. Kan saya tidak bisa berubah. Yang berubah itu usia saya, yang berubah itu semangat saya, yang berubah itu kondisi kesehatan saya, yang berubah itu fisik saya, ya. Yang berubah itu kemampuan saya. Jadi bukan manusianya yang variabel, tapi atribut manusia itu yang bisa menjadi variabel. Guru itu bukan variabel, karena selama dia jadi guru itu tetap guru, tapi semangat guru mengajar, kemampuan guru mengajar, gaji guru dalam mengajar, itulah variabel. Karena itulah yang kemudian bisa berubah, bisa berbeda. Nah, perbedaan ini bisa antar individu, bisa dalam individu. Jadi misalnya sekarang ini dari segi usia saya kan berbeda dari usia saya kemarin. Ya, usia saya berbeda dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja within the same source, within the same person, bisa saja across different persons. Semangat saya, usia saya, motivasi saya untuk mengajar itu akan beda dengan Mas Darman. Jadi bisa nah ini penting dalam penelitian. Yang berubah itu pada individunya yang sama atau dengan orang lain. Ya, ini dalam konsep statistik akan ada itu nanti. Jadi dengan begitu maka akan kemudian mempermudah mahasiswa untuk mengidentifikasi kalau kemudian yang dilibatkan itu adalah guru, maka dalam guru itu variabel apa saja yang bisa kemudian dikaji dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Nah, oleh karena itu kemudian dikenal juga yang dianggap independent variable, yang dianggap dengan dependent variable. Itu yang tadi saya katakan dari segi teori, itu hubungan antar variabel tadi, bisa hubungannya itu sebab dan akibat. Kalau hubungannya sebab dan akibat, maka teridentifikasilah yang menjadi penyebab yang diakibatkan. Misalnya mengajar. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya, yang paling dianggap sebagai penentu keberhasilan siswa belajar bahasa Inggris, itu apa? Language proficiency. Bisa disebut. Itulah yang kemudian cara mengidentifikasi potensi penelitian yang belum ditemukan sebelumnya, itu variabel dari apa itu tadi, dari pembelajaran itu, apakah gurunya, kalau gurunya itu apanya gitu, apakah jadwalnya, apakah bukunya, yang kemudian membuat siswa itu bisa. Jadi yang kemudian kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, itu disebut dengan variabel terikat ya. Dependent variable yang paling penting adalah kemampuan berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu dipengaruhi disebab baik dan tidaknya itu disebabkan oleh apa itu tadi. Jadi sebetulnya terkait dengan penjelasan saya tentang teori ya. Jadi kalau kemudian teori
itu adalah hubungan sebab dan akibat, maka kemudian penting sekali mengidentifikasi mana yang termasuk penyebabnya, yang itu kemudian dimaksimalkan mutunya agar kemudian memaksimalkan dependent variabelnya. Nah, kalau ada nanti topik lain tentang penelitian eksperimental, maka ini akan banyak. Tapi ada juga variabel yang sebetulnya itu tidak saling menyebabkan ya. Jadi yang tadi saya katakan hubungan variabel itu bisa juga sebab dan akibat, bisa juga korelasional gitu. Sehingga kemudian kata-kata independent dan dependent variable itu tidak. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan attributive variable. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sebut aja variabel atributif. Jadi misalnya usia saya itu, usia siapapun ya manusia bisa menjadi variabel bebas, tidak bisa menjadi variabel terikat. Karena usia tidak bisa disebabkan oleh apapun. Makan enak, gizi yang bagus tidak akan menyebabkan usia berubah. Kalau penampilan menjadi lebih muda itu ya, tapi usianya tetap. Gender laki-laki perempuan itu tidak bisa menjadi dependent variable, tidak bisa menjadi variabel yang terikat gitu. Ya, jadi itulah Mas. Jadi pada ini saya akan mengatakan juga dalam penelitian itu yang paling penting itu memang sesuatu yang bisa berubah tadi. Ya, misalnya katakanlah dalam bidang ekonomi ini ada Profesor Bambang Setiaji ya Pak Rektor. Tentu tujuannya adalah bagaimana orang yang belum sejahtera menjadi sejahtera. Ini kan berubah kesejahteraannya. Ya. Jadi makanya ya variabel itu penting sekali, artinya sesuatu yang bisa berubah. Yang sesuatu yang tidak bisa berubah ya manusia tetap manusia, itu yang tapi aspek manusianya itu. Dari dalam penelitian ya itu yang kalau kita belajar apapun ingin berubah kan menjadi lebih baik. Siapapun apapun gitu. Ya, itulah sebetulnya ini termasuk bagian yang paling penting dalam penelitian. Tapi kalau dalam penelitian yang tidak kuantitatif, tidak eksperimental, katakanlah misalnya penelitian kualitatif, memang sering disebut tidak mengenal kata-kata variabel atau apalagi independent atau dependent variable. Pada dasarnya karena mereka tidak mengejar, katakanlah tidak mengejar hubungan sebab dan akibat. Tapi sebetulnya ya sama aja itu, apapun itu yang diteliti, yang ingin dikaji adalah sesuatu yang bisa berubah. Kalau sesuatu yang tidak bisa berubah, ya itu tidak menarik untuk diteliti karena ya udah selesai gitu. Gitu Mas Darman. Terima kasih Prof. Mungkin terakhir Prof. Sebelum kita akhiri episode kali ini Prof. Mungkin Prof diberikan satu contoh real yang memperlihatkan antara relasi antara independent variable sama dependent variable, Prof. Biar sahabat Sivitas Akademika di rumah bisa lebih paham, Prof, hubungan antara kedua variabel ini, Prof. Oh ya, jadi ada satu ini mengingatkan saya satu hal yang perlu saya tekankan bahwa ada beberapa variabel yang bisa punya fungsi ganda, ya artinya bisa menjadi independent variable, bisa menjadi dependent variable. Itu tergantung dari bagaimana peneliti memperlakukannya. Contoh yang konkret itu motivasi. Kalau saya tanya pada Mas Darman, motivasi itu independent variable atau dependent variable, pasti akan masih ragu-ragu. Kalau mahasiswa saya itu saya katakan kalau kamu mengaku mahasiswa saya, kamu harus menjawab it depends. Tergantung. Tergantung siapa? Tergantung peneliti. Peneliti akan memperlakukan motivasi sebagai penyebab yang kemudian menyebabkan tingginya learning outcome, capaian pembelajaran. Itu berarti motivasi sebagai independent variable. Tetapi motivasi bisa juga menjadi dependent variable.
Jadi misalnya kita lihat ada siswa-siswa pembelajar yang tidak mau belajar, pokoknya ogah-ogahan, itu kan masalah motivasi. Jadi motivasi ini yang kemudian kita akan perlakukan sebagai peneliti, sebagai target akhir, sebagai learning outcomes, agar kemudian dari tidak termotivasi menjadi termotivasi. Dalam penelitian ini motivasi menjadi dependent variable. Dengan misalnya katakanlah menggunakan cara-cara belajar yang menarik, dengan menggunakan teknologi yang kemudian membuat mereka suka, agar kemudian bisa meningkatkan motivasi mereka, motivasi belajar mereka. Nah, motivasi ini dalam konteks ini adalah dependent variable. Jadi banyak variabel yang banyak ya, beberapa variabel itu bisa berbeda fungsinya tergantung dari peneliti ingin memperlakukannya sebagai apa. Itu tergantung dari penelitian sebelumnya yang masih perlu diungkap apa, tergantung dari masalah yang mau dipecahkan gitu. Begitu Mas Darman. Wah, terima kasih banget Prof. Saya kira penjelasannya sangat mencerahkan itu Prof. Karena memang selama ini motivasi itu selalu menjadi bahan perbincangan Prof. Apakah dia termasuk independen ataupun dependent. Saya kira penjelasan dari Prof tadi bisa menjawab pertanyaan itu. Baik Prof, saya kira kita sudah berada di akhir acara Prof. Mungkin ada pesan singkat Prof untuk para peneliti pemula di luar sana Prof sebelum kita tutup. Ya, jadi memang walaupun pemula itu bisa saja memiliki pengetahuan yang tidak pemula dengan membaca hasil-hasil penelitian. Jadi jangan hanya membaca buku. Jadi peneliti pemula jangan hanya membaca buku tentang penelitian. Kalau kemudian yang dibaca juga bagaimana hasil-hasil penelitiannya, atau bahkan tidak hanya hasil, jadi laporan penelitian yang sudah dipublikasi dalam jurnal, itu dia akan banyak belajar. Selama ini mahasiswa atau mungkin dosennya yang tidak memfasilitasi, itu terbatas hanya membaca buku tentang metodologi penelitian. Saya anjurkan, karena sekarang ini kan sekian banyak jurnal tersedia ya, ada juga jurnal yang sifatnya mudah lah gitu dibaca, ada juga yang sangat canggih sehingga kemudian tidak banyak membaca. Khusus untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, saya sangat menganjurkan membaca artikel dalam jurnal yang dalam bahasa Inggris. Sekalian itu mengakrabkan kemampuan berbahasanya. Konteks penelitian dalam bahasa Inggris. Begitu Mas Darman. Baik Prof, terima kasih Prof. Saya kira kalau kita membahas tentang variabel itu hampir tidak ada ujungnya ya Prof. Ceritanya bakalan panjang kemana-mana, tapi sayang sekali Prof kita harus dibatasi oleh waktu. Terima kasih Prof atas pemaparannya hari ini. Tetap sehat, tetap bugar sehingga kita bisa ketemu lagi pada episode-episode selanjutnya. Baik, sahabat Civitas Akademika, sekian pemaparan kami untuk episode kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan para Civitas Akademika dimanapun Anda berada. Sekian dari kami. Terima kasih Prof. Andalan kita, Prof. Ali Soka ME PhD. Sama-sama, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMK Talks Academic, forumnya orang cerdik. Sampai jumpa.